Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pagi hari ini seperti biasa dalam acara Mata Air. Dan tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang senantiasa menetapkan iman dan Islam kita, memudahkan kita dalam menjalankan segala ibadah yang diperintahkannya, sampai kemudian kita beristirahat dan kembali membuka mata kita untuk senantiasa ingat dan ibadah kepadanya. Pemirsa, pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan dialog bersama Ustadz Haji Abdul Latif Khan, yaitu tentang syarat diterimanya syahadat kita. Baik, langsung saja saya jumpai Ustadz Abdul Latif Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya pemirsa, kita bisa kembali bertemu dengan Ustadz Latif Khan untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang syarat diterimanya syahadat kita. Artinya ketika kita melafazkan syahadat, ini jangan geer dulu Ustaz ya. Bahwa benar. Allah sudah menerima syahadat kita. Siapapun kita, apakah juga terutama mereka mungkin yang baru saja mengenal Islam, kemudian langsung menyatakan sebagai mu'alaf dan kemudian bersyahadat. Terutama begini juga Ustaz, ketika menikah itu kan juga diawali dengan pembacaan syahadat ya Ustaz ya. Ini kan juga sebuah ikrar ya Ustaz ya. Mengawali pintu rumah tangga, kehidupan yang baru diawali dengan kalimat syahadat ini Ustaz. Walaupun itu bukan rukun nikah. Iya betul. Itu bukan rukun nikah, tetapi kan di sini ada ikrar bahwa seakan-akan kita meyakini bahwa saya sudah bersyahadat loh, sehingga saya mampu nanti akan berumah tangga sesuai dengan syarat Islam gitu Ustaz. Ini kan konsekuensinya harusnya seperti itu Ustaz ya. Nah, bagaimana Ustaz kita melihat? Jadi ketika sebenarnya hal ini sudah berulang, dan kemarin di awal episode ketika kita membahas materi syarat diterimanya syahadatain, Mbak Evi juga masih saya mengingatkan bahwa ternyata bersyahadat ini ada orang yang di luar Islam masuk ke dalam Islam, dan bersyahadatnya kita, bersyahadat itu sama. Mengucap 2 kalimat syahadat saja yang tidak dianjurkan secara khusus seorang yang lahir dari orang tua Islam untuk mengucapkannya pada sebuah ritual tertentu. Misalnya kalau orang Kristen, mereka harus dibaptis. Pada usia baligh mereka, maka mereka dibaptis dan dicarikan ayah baptisnya dan sebagainya. Islam tidak punya tradisi itu. Anak mengikut agama orang tua. Jadi tidak perlu ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan untuk menunjukkan anak ini adalah anak Muslim. Jadi begitu dewasa nggak usah pakai salam lagi, syahadat gitu ya? Nggak ada ritual itu dalam Islam. Tapi mereka wajib bersyahadat. Nah, bersyahadat ini kan bukan mengucap 2 kalimat syahadat. Bersyahadat ini atulah satu komitmen yang ada dalam diri seorang Muslim, yang itu diawali dari penguatan dalam gemuruh hatinya yang ternyata bergelora. Jadi pertanyaannya, ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada yang bergelora dalam hatinya, tidak ada yang dia pahami di sana. Jadi dia tidak bersyahadat, dia hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Bahkan bisa saja ucapan itu nanti dia terjebak dalam kemunafikan ketika ternyata dia mengucapkan sesuatu yang tidak datang dari hatinya. Jadi itu makanya kemarin di episode yang lalu saya ada menceritakan tentang bahwa di mana bersemayamnya gelora syahadatain itu ada dalam lubuk hati yang terdalam. Dia tidak boleh berhenti bergelora, dia harus bergelora terus. Sejak? Ini prosesnya sejak dia belajar memahami dan mengenal tentang Allah, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Maka gelora ini kan karena sebab begitu dia sudah faham, dia akan on-kan MOU dia. Bahwa sebenarnya syahadatain adalah sebuah komitmen yang harus dia bangun jika dia ingin mendapatkan ridha Allah, jika dia ingin mendapatkan surga Allah. Syahadatain adalah alat bayar saya kepada Allah, sehingga Allah akan membeli saya, atau saya akan membeli surga dan ridha Allah, dan Allah membeli harta dan jiwa saya, sehingga pembelian ini memerlukan sebuah transaksi dengan mata uang dalam tanda petik adalah syahadatain. Ya, jadi syahadatain inilah menjadi semacam jembatan yang menghubungkan aku terus-menerus dengan Tuhanku, karena dia akan memantauku terus-menerus dalam melakukan realisasi syahadatain. Nah, realisasi pertama syahadatain ini adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Dan ucapan ini oleh Nabi SAW disuruh untuk terus-menerus kita lakukan. Berulang-ulang. Ya. Mentajdidnya. Kenapa? Karena ini semacam menenangkan atau terus menghubungkan kepada gelora yang tidak pernah mati itu.
Jadi ibarat dia ada minyak yang mau diangkat atau panas bumi yang mau diambil, maka harus ada mesin tertentu yang kemudian menghubungkan dia ke permukaan bumi dan kemudian dia muncrat keluar dan setelah keluar dia dimanfaatkan. Nah, sekarang bagaimana seorang mukmin bisa begitu menjadi mukmin yang begitu tekun, teguh, mengorbankan semua yang dia punya untuk mempertahankan keyakinannya, karena memang dia tidak punya keyakinan. Itu yang kemarin sempat kita cerita tentang artis yang boleh jadi dia bertekad untuk tidak ada masalah, saya meninggalkan semua ini, tapi saya ingin kembali kepada jalan Allah dengan benar. Atau kemudian mungkin seorang pengusaha hitam yang kemudian berpikir, aku tidak merasa akan hidupku lebih nyaman di sini, aku ingin pulang ke jalan Allah. Atau kemudian politisi yang tidak benar, yang akhirnya dia merubah cara berpolitiknya. Atau pejabat-pejabat yang tidak benar, yang akhirnya merubah cara mempertahankan atau menjalankan jabatannya. Yang semua itu dilakukan dengan tidak putusnya gelora keyakinannya kepada Allah dari syahadat ini tadi. Jadi kenapa dia bersyahadat? Karena dia tahu tidak ada, dunia ini sebentar. Dan itu faktual. Tidak sedikit orang yang tiap hari kita antar kepada kuburnya di saat kematian datang kepadanya. Dan tidak semua orang dan tidak ada satupun orang yang lahir dan datang ke muka bumi ini dalam kondisi dia kuat. Maka dia datang lemah, diantar pulang ke sana juga dalam kelemahannya. Diantar karena sebab dia baru datang dari zat yang maha tinggi, dan dia pulang dalam kondisi yang lemah dengan kondisi kelemahan yang sama pada semua manusia. Karena ketika ada orang mati, orang miskin, ada orang mati, orang kaya, maka kondisi fisik mereka berada pada kondisi yang sama di seluruh manusia. Presiden sekalipun jika sudah mati, sudah meninggal dunia, maka dia juga menjadi tidak berdaya. Saya pernah ziarah ke makam Pak Harto. Saya duduk di ujung dekat pintu dari arah berhadap-hadapan dengan makam itu, sambil saya seperti ini. Dan saya melihat ke arah kubur beliau dan detak hati saya hanya satu kata, bahwa keluar biasaan yang dia punya pada saat dia hidup terhenti pada kesepian dan kesunyian di atas kubur yang kusaksikan sekarang ini. Yang kita juga tidak tahu, karena prosesi di dalam kubur akan terjadi pada dua kemungkinan. Liang dari satu liangnya neraka, atau taman dari salah satu tamannya surga. Saya tidak punya ilmu untuk bisa menjangkau apa yang terjadi pada beliau di kuburnya sana. Walaupun saya berharap semoga Allah bisa memberikan balasan kebaikan bagi semua kebaikannya, mengampuni semua keburukannya. Cuma itu yang bisa saya lakukan sebagai orang yang masih hidup. Nah, pada posisi ini ada ketidakpastian yang terus terjadi ke depan pada kita. Saat itulah kita harusnya bisa minta sama Allah. Anak yang di rumah kita berada dalam genggaman, kewenangan, kekuasaan kita. Tapi bisakah kita memastikan bahwa semua ini akan sukses nanti kalau sudah besar? Bisakah kita memastikan bahwa ini semua anak akan menjadi orang baik kalau dia sudah besar? Atau walaupun saya orang baik, bisakah saya menjamin karena kebaikan yang saya lakukan, maka anak saya juga akan besar menjadi orang baik? Sama Tuhan, karena saya ulama, maka saya minta kepadamu agar anak saya bisa menjadi anak yang soleh. Dalam arti kata, tolong kau urus anakku. Tidak bisa. Terbukti banyak orang yang dari orang biasa-biasa saja, bahkan tidak berilmu, anaknya jadi orang besar. Nah itu dia. Kan? Iya. Artinya ya kita lihat berapa tahun yang lalu, ya tahun kemarin atau kapan, anak yang lulus, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Artinya ingat ya, bukan sekedar mengatakan di akhir, walaupun yang ada juga hadis yang mengatakan ini. Saya menyatakan hadis tentang, dan dia tahu itu, dia sudah saksikan, dia sudah rasakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia masuk surga. Cukup. Ya. Artinya di sini kembali lagi Ivi ingin tanyakan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, Ustaz, ya, kepada kita hambanya, kepada kita makhluknya begitu, bahwa aku yang menciptakanmu, aku yang menguasai, aku yang menggenggam jiwamu gitu. Baik, pertama tentu dengan ayat Al-Quran ini kita harus bisa lihat bahwa ada ayat-ayat qauliyah kalau kita bilang, itulah cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Nah, persoalannya bagaimana saya tidak beriman kepada ayat-ayat qauliyah? Baik, kita akan masuk kepada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah paparan-paparan semesta raya di depan kita. Enggak, apa alasannya dulu tidak meyakini ayat-ayat? Jadi tidak beriman kepada Allah, dia tidak Islam. Tapi kan diperkenalkan, masa tidak tergetak hatinya? Artinya gini, kita tidak sudah mengenalkan diri, dia tidak mau. Tidak mau bukan dia tidak terima. Nah, maka bentuk tidak maunya itu muncullah dalam bentuk kezaliman, kekufuran, kefasikan, atau juga nifak atau munafik. Begitu.
Dan persoalan kemudian para duaan Islam tidak boleh putus asa, saya pikir ya memang tidak harus putus asa. Karena memang tidak ada bahasa putus asa dalam dakwah. Masa orang, kalau istilah saya sering mengatakan, masa orang mau masuk neraka serius, sungguh-sungguh, dengan mengeluarkan segala-galanya untuk masuk neraka, ya, sementara kita mau masuk surga kita sekali dua kali. Orang jelas-jelas kita sebut agamanya adalah agama yang tidak benar, agama yang salah, tapi dia begitu optimisnya untuk kemudian menyebarkan, menyampaikan, memberikan khabar agamanya kepada kita. Sementara jangankan mengkhabarkan, memegang Quran di tengah keramaian saja kita merasa malu. Apa sih malunya? Kenapa kalau duduk di trotoar sambil atau di halte sambil menunggu bus saya membuka Al-Quran? Ada masalah apa? Ketika orang nengokin lirik-lirik kita boleh tanya, ada apa mas? Mau ikut baca? Ayo nimbrung sini. Kenapa? Saya sedang membaca satu hal yang luar biasa ini. Ini cerita yang jauh lebih baik dalam film dari film blockbuster atau film-film hits yang sedang muncul. Ayo silakan. Di sini banyak cerita tentang masa depan. Anda mungkin belajar tentang film-film the future. Saya Ustaz dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dan saya juga kuliah juga di perbandingan agama. Saya terlepas dari aturan. Kalau aturan dilanggar, oke, itu urusan pemerintah. Punya komitmen nggak untuk tapi terlepas dari aturan, mereka memang menjalankan agamanya. Memang mereka disuruh untuk kesana kemari begitu. Iya. Nah persoalannya sekarang, kenapa katanya gembala-gembala yang nyasar? Bukan gembalanya, dombanya yang tersesat. Nah, pada titik ini kita nggak boleh batasin dengan kemarahan kita. Nah, kalau memang mereka melakukan satu hal yang pemerintah memang tidak tidak mengizinkan, baru kita boleh buat pelaporan. Ada orang yang melakukan ini gitu. Tapi kalau kemudian jangan menyebarkan agama, ya memang mereka nggak anggap kita beragama, mereka anggap kita domba yang tersasar, yang mereka harus pulangkan. Persoalannya ada nggak program yang kita kemudian mengantisipasi ini dan tadi saya kalau khilaf tadi saya membaca bagaimana Mu'alaf Center di Jakarta mungkin melakukan proses pensyahadatan di area Car Free Day terhadap seorang turis dari Prancis. Jadi sang turis datang ikut, kemudian mereka bertemu dengan dan berdiam. Pernah baca Quran belum? Oke, nah ini Anda boleh pegang ini. Bukan, tidak. Dia baca pertama Injil, dia baca kuat-kuat. Anda luar biasa, daya tahan tubuh Anda luar biasa membaca ini berjam-jam dari tadi. Luar biasa karunia yang dikasih Allah sama Anda, kata beliau. Oke, saya mau minta bandingan sekarang, saya mau bacakan sesuatu. Nanti coba, saya cuma minta satu aja. Rasakan getaran hati kalian dan ceritakan secara jujur kepada saya. Lantas dia baca surat Maryam. Kemudian satu lagi dia baca semacam kisah aja gitu. Si Badu pergi ke pasar, dia beli apel 2 kilo, sampai ke rumah, rupanya kunci ketinggalan di pasar, dia balik lagi, kemudian balik lagi ke rumah, kemudian dia buka kunci, habis itu dia potong apel dan dia makan, enak kali rasanya. Nah, ini yang kedua, yang pertama tadi gimana? Yang pertama tadi saya merasa sesuatu yang unik, kata sang biarawati. Apa yang unik? Saya merasa hati saya bergetar dan sepertinya itu bukan kalimat orang. Kayaknya itu kalimat Tuhan. Terus yang kedua, kalau yang kedua itu kurasa macam cerita kalian ya. Cerita-cerita kalian. Jadi nggak ada yang menyentuh di pikiran. Padahal cara membacanya sama. Sama-sama dilakukan murattal sama Syekh Al-Arif. Ya. Jadi Syekh Al-Arif ini seorang ulama dari Saudi ini. Yang kebetulan jadi dia membaca secara murattal gitu. Nah, jadi terakhir dia bilang sama anak-anak muda muslim, dia tuh kalau kita memang agresif juga menyebarkan, mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa kita hanya mengomentari saja, kemudian bilang, wah itu tidak boleh, jangan begitu. Tapi sementara kita tidak melakukan apapun terhadap apa yang harus kita lakukan dari agama Allah ini. Nah, itulah kenapa pada saat seorang mukmin, di banyak kisah yang menceritakan, di saat dia sudah sampai pada tingkat tidak berdaya, karena sebab dia dianiaya sekalipun, dia tidak menghentikan dakwah dari dirinya. Dia tetap saja mengingatkan orang-orang yang menzaliminya atau menzalimi umat ini untuk kemudian mengingat bahwa ada satu hari di mana engkau dan aku akan berkedudukan sama di hadapan Allah. Dan Allah hanya akan memperhatikan orang-orang yang beriman kepadanya dan akan memurkai dan akan mengazab orang-orang yang menjauh darinya.
Nah, inilah titik pertama yang harus kita pelajari, karena muatan ilmu nanti kita bisa tahu rahasia Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai satu-satunya yang layak disembah, ilah Tuhan yang disembah. Kemudian Allah sebagai satu-satunya pemilik kekuasaan sampai kepada kedipan mata kita. Ternyata kesombongan yang luar biasa pada seorang manusia yang mengaku Tuhan, dia tidak mengatur kedipan matanya, dia tidak mengatur hembusan dan tarikan napasnya, dia tidak mengatur apapun yang terjadi dalam tubuhnya, itu bukan urusan dia. Itu langsung di bawah kendali pemiliknya, rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, dan saya mengira bahwa untuk menjabarkan ilmu ini sebenarnya panjang, tapi saya pikir cukup. Nanti insya Allah kita lanjut pada nomor 2, syarat sahnya itu. Iya, kadang-kadang juga kita lupa ya Ustadz ya, seperti Ustadz bilang kan banyak ayat-ayat kauniyah yang mungkin lebih mampu menyentuh hati kita gitu Ustadz ya. Karena ketika sesuatu itu dinyatakan dalam lisan, ya kadang-kadang ada sebuah penolakan gitu Ustadz. Kita dituntun oleh agama, padahal agama mengatakan siapa yang kenal dirinya dia akan kenal Tuhannya. Mungkin kita bisa melihat dari diri kita ya Ustadz ya, keberadaan kita sebagai manusia di muka bumi ini kan ketika kita mampu berpikir dan menganalisa hati kita, di sana ada sebuah pertanyaan, siapakah pencipta aku gitu kan Ustaz ya. Dan betapa luar biasanya yang menciptakan aku, yang aku sendiri terheran-heran dengan diriku gitu kan. Orang-orang yang memiliki karunia atau diberi karunia untuk bekerja mengeksplorasi semesta. Saya bilang semesta walaupun jadi dokter, jadi ini, karena itu bahagian dari eksplorasi terhadap di luar manusia. Biasanya mereka akan terhenti pada satu kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mereka akan berhenti di situ. Seorang dokter, saya hilap ini dokter Prancis ya, dokter Prancis yang meneliti Alkitab, meneliti Al-Quran, meneliti sains modern, dia sampai pada tingkat akhirnya mengakui dan menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ternyata pesan-pesan Quran adalah sebuah pesan fleksibel yang akan, walaupun dia belum terwujud, tapi pasti akan terwujud ke depan, dan itu dia temukan ketika dia coba bandingkan dengan sains modern. Ya, jadi ayat-ayat kauniyah hakikatnya menjadi ayat-ayat untuk menaklukkan dinamisnya akal atau kemampuan berpikir manusia untuk bicara apapun. Disinilah seharusnya para ulama, para duat, para mubalik secara cerdas bisa menghadirkan contoh-contoh dari ayat-ayat kauniyah ini, sehingga tidak melulu membacakan ayat, karena kalau melulu membacakan ayat, tingkat respon umat terhadap ayat yang dibaca juga cenderung masih bermasalah. Bukan ayatnya bermasalah, tapi respon umat. Tapi coba, saya sedang menceritakan surat Rum yang bicara tentang banyak sekali la ayatil liqaum dan seterusnya itu. Saya buat visualnya dalam bentuk video. Saya bicara ketika Allah bicara laut, maka saya menghadirkan fakta laut dengan semua kehidupan laut. Sederhana saja, ketika fakta visual itu saya bisa tampilkan bunga-bunga yang beraneka warna. Quran sudah bilang yang bermacam-macam warnanya. Atau kemudian ada manusia yang dia dikehendaki untuk bisa punya anak laki-laki, bisa punya anak perempuan, punya anak laki-laki dan perempuan. Ini di backup dengan visual yang Masya Allah, akhirnya bukan tidak mungkin orang akan menitiskan air mata selalu melihat luar biasanya semesta Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau tidak istilah saya sepakat bahwa semesta itu bertasbih, karena memang begitulah kata Allah atau kata Rasulullah kepada kita. Baik, Ustaz Latif Hansayang, sekali kita harus mengakhiri dialog kita pagi hari ini karena memang keterbatasan waktu. Tapi mudah-mudahan ini kita baru beberapa episode ya tentang bicara tentang syarat diterimanya syahadat. Mudah-mudahan ini bisa kita fahami dan kemudian makin meningkatkan kualitas syahadat kita pada Allah, bukan hanya sekedar kualitas di lisan, tetapi kualitas hati kita menerima segala sesuatunya, konsekuensinya, dan kita mampu menghadirkan persyaratan-persyaratan diterimanya syahadat kita. Kita masih akan berbicara lagi apa saja sesungguhnya yang membatalkan dari syahadat itu sendiri. Ini juga merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.